Jalaluddin Muhammad Akbar, biografi dan sejarah kerajaan Mughal India. Share untuk dakwah. Jalaluddin Muhammad Akbar pada Shah Ghazi, seperti yang dirujuk oleh penulis biografinya yang terkenal Abul Fazal, adalah salah satu penguasa terbesar yang dihasilkan oleh Hindustan. Sejarawan Muslim bersikap ambigu tentang pemerintahannya, beberapa menganggapnya sebagai salah satu yang terbesar di antara penguasa Muslim, sementara yang lain memandangnya sebagai pemberontak. Sepanjang rentang 1400 tahun sejarah Islam, tidak ada kaisar Muslim yang merentangkan selubung sosial dan agama sebagai penguasa Islam, seperti yang dilakukan Akbar, sambil tetap berada dalam pangkuan Islam, dan tidak seorang pun menangani masalah kompleks interaksi Muslim dengan dunia non-Muslim dengan ketulusan, semangat, hasrat, orisinalitas, akal sehat, dan komitmen yang ditunjukkan oleh raja yang kompleks, penuh teka-teki, berbakat, energi, dan memiliki tujuan ini. Orang ortodoks mengira dia telah menjadi seorang Hindu. Orang-orang Hindu yakin dia meninggal sebagai seorang Muslim. Yang lain mengatakan dia pro-Syiah, sementara beberapa orang Syiah mengatakan dia menganiaya mereka. Jesuit yang dikirim dari Goa mengira dia adalah kandidat yang pasti untuk masuk Kristen Katolik. Jain dan Parsis merasa betah di hadapannya dan menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Dia berteman dengan orang Sikh dan melindungi masjid dan kuil. Akbar adalah manusia universal, dia lebih dari yang dipikirkan kelompok manapun tentang dia. Dia adalah representasi paling murni dari rakyat Islam yang tumbuh di Asia setelah kehancuran yang dilakukan oleh bangsa Mongol tahun 1219 sampai tahun 1252. Jalaluddin Muhammad Akbar lahir dari ayah Sunni, Kaisar Humayun, dan Hamidah Banu, putri Syekh Ali Akbar yang terpelajar, di pos terdepan Raja Stansin di Amarkot 1542. Sementara Humayun mengembara di gurun India Raya setelah kematiannya. Dikalahkan oleh Sher Shah Suri tahun 1540 sampai tahun 1555. Sher Shah dikenang dalam sejarah India karena administrasinya yang efisien dan pembangunan jalan dan kanalnya yang ekstensif. Kakek Akbar Zahiruddin Babur, dirinya seorang pangeran Timurid yang sangat spiritual dari Samarkand, telah merebut Hindustan pada tahun 1526, dan telah mengkonsolidasikan cengkeramannya di dataran Indo-Gangga. Humayun yang malang mewarisi kerajaan tetapi tidak mampu melawan tantangan Afghanistan yang dipimpin oleh Sher Shah Suri. Begitu miskinnya Humayun ketika Akbar lahir sehingga dia tidak memiliki hadiah untuk diberikan kepada rombongannya pada saat kelahiran seorang ahli waris. Dikatakan bahwa ayah yang sombong mengeluarkan sebotol kecil parfum mawar, dan mengurapi setiap anggota istananya, menyatakan bahwa ketenaran bayi yang baru lahir akan menyebar seperti aroma manis mawar dalam parfum itu. Sejarah akan membuktikan dia benar. Kemalangan Humayun berdampak langsung pada masa kanak-kanak Akbar. Di Afghanistan, Humayun mencoba merebut kembali Kabul dari saudaranya, Kamran, tetapi kalah dalam pertempuran itu. Mundurnya dari Afghanistan begitu tergesa-gesa sehingga bayi Akbar jatuh ke tangan askari, saudara laki-laki Humayun lainnya, yang bersekutu dengan Kamran. Itu adalah perjanjian tidak tertulis di antara para pangeran Timurid bahwa sementara mereka berebut tahta setelah kematian raja, anak-anak aman dari pembunuhan saudara berikutnya. Askari dan istrinya merawat bayi itu dengan penuh cinta. Akbar tidak punya waktu untuk pendidikan formal tetapi kecerdasan tajam dari anak ajaib menyerap kebijaksanaan orang-orang kuno Hindukus, dan nilai keberanian mereka. Ketika dia telah kehilangan semua harapan untuk mengalahkan Kamran, Humayun melanjutkan ke Persia di mana Tahmasp Safawi dengan hangat menerimanya. Kaisar Persia melihat kesempatan emas untuk mengubah Hindustan menjadi benteng lain Ibn Asharifik dan menawarkan untuk membantu Humayun jika dia mau menganut pandangan Syiah. Humayun menerima bantuan militer tetapi dia ambivalen tentang komitmen agamanya. Dengan bantuan Persia, dia pertama kali merebut Kabul, dan ketika penerus Sher Shah Suri jatuh ke dalam pertengkaran, Humayun berbaris dengan penuh kemenangan kembali ke Agra, ibu kota Mughal pertama. Hamidah Banu dan Akbar kembali ke Hindustan. Humayun selalu menjadi pangeran kesialan.
Bahkan akhir hidupnya penuh dengan kesedihan. Dia adalah pelindung sastra yang rajin dan telah membangun perpustakaan yang menampung lebih dari 150.000 manuskrip berharga. Bahkan dalam pelariannya, ketika Kaisar benar-benar tidak memiliki apa-apa, dia membawa harta sastra bersamanya, dimuat dengan unta. Suatu sore, tahun 1556, ketika sedang belajar di lantai atas perpustakaan, Humayun mendengar azan. Kaisar bergegas menuruni tangga batu yang curam untuk bergabung dengan doa berjamaah. Dia terpeleset, kepalanya membentur batu, dan keesokan harinya meninggal karena luka di kepala. Jalaluddin Muhammad Akbar baru berusia 13 tahun ketika dia naik tahta. Keputusan penting yang dibuat oleh Humayun memainkan peran penting di awal kehidupan Akbar. Dia telah menunjuk Bairam Khan, seorang sahabat yang setia dan terpercaya, sebagai mentor dan wali Akbar pelindung. Ketika Humayun merebut kembali Agra, Bairam Khan naik pangkat dengan cepat dan menjadi Khan Hanan Perdana Menteri. Bairam Khan yang cakap dan setia dengan cermat melakukan konsolidasi awal kekaisaran, mengalahkan tantangan yang ditentukan dari Afghanistan yang dipimpin oleh seorang jenderal India Hemu, dan secara berturut-turut merebut Agra, Gwalior dan Jaunpur. Bairam menjadi korban intrik pengadilan. Akbar memensiunkannya, memberinya uang pensiun yang besar, dan mengirimnya ke Mekah untuk haji 1560. 2 tahun berikutnya menandai periode singkat kekuasaan Adam Khan, saudara angkat Akbar, tetapi ketika Adam menjadi tirani, Akbar menyingkirkannya, dan mengambil kendali langsung atas urusan kekaisaran. Konsolidasi kekaisaran yang kuat dimulai dan berlanjut hingga tahun-tahun terakhir pemerintahan Akbar. Malwa 1560, Citor 1567, Ratambur 1567, Gujarat 1573, dan Bengal 1574 ditambahkan ke kekaisaran. Pada tahun 1581, ketika saudara laki-lakinya Mirza Hakim menduduki Lahore, Akbar memindahkan markas besarnya ke kota itu dan tinggal di sana selama 15 tahun untuk menahan Mirza dan menangkal ancaman invasi dari orang-orang Uzbek yang kuat di Samarkand. Lahore adalah pangkalan yang ideal untuk melakukan operasi ke barat laut. Dari Punjab, Akbar pindah untuk merebut Kashmir 1593, Sindh 1593, Baluchistan 1594, dan Makran 1594. Pada 1595, dia mengambil Kandahar, pos perdagangan utama antara Persia dan India, dari Safawi. Selama 100 tahun kemudian, kota di Afghanistan selatan ini diperebutkan antara Mughal dan Safawi. Pada tahun 1591, Akbar mengundang Sultan Bahmani dari Ahmednagar, Bidar, Golkonda dan Bijapur untuk tunduk pada Mughal. Tetapi para Sultan Deccan, yang tersiram dari kemenangan mereka baru-baru ini atas kerajaan Vijayanagar 1565, menolak. Politik internasional berperan dalam penolakan ini. Banyak Sultan Deccan mengikuti Ibn Asharifik, dan beberapa bermain-main dengan gagasan menerima Safawi sebagai pelindung mereka. Sampai kedatangan Akbar, dan konsolidasi kekaisaran berikutnya, India adalah negara perbatasan dalam permadani besar negara-negara Muslim yang membentang dari Maroko hingga Laut Cina. Kejang-kejang agama di Asia Tengah dan Barat selalu berdampak pada anak benua India. Kemenangan kaum Safawi di Persia, dan persaingan mereka dengan kaum Sunni Uzbek di utara dan Utsmaniyah di barat, juga membawa persaingan ini ke India. Safawi adalah promotor setia fikih Ibn Ashari sama seperti Ottoman adalah juara sekolah fik Sunni. Jadi, ketika Sultan Bahmani dari Deccan bermain-main dengan gagasan untuk bergabung dengan kubu Safawi, Akbar tidak akan mentolerirnya. Campur tangan luar di tanah Hindustan tidak dapat diterima oleh Mughal Agung. Memang, tidak pernah dalam sejarah India, memiliki pemerintahan pusat yang kuat di utara yang mentolerir kerajaan-kerajaan sempalan baik di Benggala atau di selatan. Perpindahan Akbar ke Deccan dipicu oleh persaingan geopolitik antara India dan Persia dan bukan merupakan cerminan dari perpecahan Syiah Sunni.
Pada tahun 1596, Akbar pindah ke Ahmednagar, yang jatuh setelah perlawanan yang gigih dari Ratu Chande Bibi. Ketika dia kembali ke Agra pada tahun 1601, kekaisaran meluas ke seluruh India Utara dan Tengah, Pakistan, Balochistan, Bengal, dan Afghanistan. Itu adalah kerajaan terkaya dan paling makmur di dunia, dan memiliki populasi 80 juta, hampir sama dengan seluruh populasi Eropa. Untuk menambah pasukan tetap, dan untuk memberi penghargaan kepada para pengikutnya, Akbar menerapkan sistem mansab dan jagir. Jagir adalah hibah tanah yang diberikan kepada pejabat istana untuk pelayanan yang berjasa. Mansab adalah tanah yang dialokasikan untuk bangsawan sebanding dengan jumlah kavaleri berkuda yang akan disediakan oleh mansabdar pada saat perang. Jumlah penunggang kuda yang diminta pada saat perang berkisar dari 10 untuk mansabdar hingga 10.000 untuk seorang pangeran atau emirul umarah. Mansab melayani kekaisaran dengan baik selama periode ekspansi. Tapi begitu pembusukan terjadi, mereka juga memperparah proses pembusukan. Mansabdar yang lebih besar bertindak sebagai penguasa feodal atas para petani mereka. Ketika kekuatan sentral kekaisaran melemah tahun 1707 sampai tahun 1740, pengumpulan pajak tidak dapat ditegakkan, dan perbendaharaan kaisar dikuras, yang semakin melemahkan otoritasnya. Demikianlah India memasuki zaman feodalisme tepat ketika Inggris berusaha keluar darinya. Mansab dan jagir tetap ada selama era Inggris. Mereka dihapuskan di India merdeka melalui reformasi tanah berturut-turut di Pakistan. Mereka berlanjut hingga hari ini, dan memberikan pengaruh besar pada politik negara. Jalaluddin Muhammad Akbar adalah salah satu reformis terkemuka dalam sejarah panjang India. Dia membagi kerajaannya yang luas menjadi subas provinsi, masing-masing diperintah oleh seorang emir atau pangeran yang dipercaya. Gubernur dirotasi untuk meminimalkan korupsi dan bertanggung jawab atas keputusan mereka. Subah dibagi menjadi sarkar kabupaten, sarkar dibagi menjadi parganas kecamatan. Setiap kota memiliki seorang kotwal, wali kota, dan pedesaan di sekitarnya dikelola oleh seorang faujdar. Pengumpulan pajak dan urusan fiskal dirasionalisasi. Akbar menghapus pernikahan anak, melarang sati, membakar seorang janda dengan tumpukan kayu pemakaman suaminya yang dipraktikkan di beberapa lingkungan Hindu, membangun jalan, mengurangi pajak atas tanah pertanian hingga sepertiga dari hasil, dan menegakkan keadilan bagi semua rakyatnya. Batu penjuru wilayahnya. Para petani didorong untuk membawa lebih banyak tanah untuk ditanami. Serikat pekerja mendapat restu resmi, dan perdagangan internal dan internasional menjadi makmur. Dia memperlakukan umat Hindu sebagai ahli kitab, menghapuskan jizyah, menganugerahkan otonomi agama kepada mereka, dan mengizinkan hukum mereka sendiri, dharma sastra untuk digunakan dalam perselisihan internal. Kepada komunitas Sikh yang baru muncul, dia memberikan wilayah Amritsar sebagai hibah tanah, dan mempromosikan hidup berdampingan secara damai. Filosofinya tentang sulah ekul kedamaian antar semua komunitas merangkul semua rakyatnya dengan dirinya sebagai sosok ayah. Jalaluddin Muhammad Akbar, sang pembangun kerajaan, sadar akan geopolitik zaman itu. Dengan Ottoman, yang merupakan kekuatan darat yang dominan di Eurasia, hubungannya dekat dan ramah. Akbar mengakui kekhalifahan di Istanbul sebagai satu dalam tradisi 4 khalifah yang dibimbing dengan benar, sambil mempertahankan kemerdekaan Hindustan. Hubungan dengan Safawi Persia tegang karena peperangan atas kendali pusat perdagangan penting Kandahar di Afghanistan Selatan. Kandahar ditangkap oleh Akbar tetapi kalah dari Persia pada masa pemerintahan Jehangir. Akbar memiliki hubungan kerja dengan Portugis yang melihat dalam dirinya kemungkinan berpindah keyakinan. Portugis mendominasi Samudra Hindia, dan niat baik mereka diperlukan untuk menjamin perjalanan yang aman bagi para peziarah ke Mekah. Reak sejarah Andalusia dan kekhalifahan Islam di Spanyol. Cara Jalaluddin Muhammad Akbar mengelola geopolitik adalah melalui politik matrimonial. Di antara istri Akbar, salah satunya adalah seorang Rajput, satu orang Turki, dan satu orang Portugis.
Pada tahun 1562, pada usia 20 tahun, Kaisar Akbar menikahi Putri Jodabai, putri Raja Barmal dari Ember, Rajasthan. Ini adalah tolok ukur tidak hanya dalam administrasi Mogul Agung, tetapi juga dalam sejarah global umat Islam yang lebih besar. Jodabai adalah ibu dari Kaisar Jehangir dan ibu suri Hindustan pada masa pemerintahan Mogul Agung. Dari segi politik, persoalan sebelum Kesultanan Delhi sejak berdirinya pada tahun 1205 adalah hubungannya dengan masyarakat Hindustan yang mayoritas beragama Hindu. Invasi pertama hanya membawa sedikit orang Turkoman dan Mamluk ke anak benua itu. Kehadiran mereka hanyalah lapisan tipis yang menutupi bangunan raksasa India. Ada sedikit partisipasi dalam administrasi kekaisaran dari orang-orang asal India, baik Hindu maupun Muslim. Alauddin Khilji, W. 1316 yang mungkin merupakan Sultan India Pramugul yang paling berpandangan jauh ke depan, membuka pintu lapangan kerja bagi orang India. Namun, kekaisaran masih menderita kelemahan mendasar karena memerintah dengan paksaan dan bukan dengan konsensus. Kekaisaran Khilji, yang mencakup seluruh anak benua, hanya bertahan satu generasi tahun 1290 sampai tahun 1320, diikuti oleh Kekaisaran Tughlaq, yang memiliki masa jabatan singkat yang serupa. Selama pemerintahan Muhammad bin Tughlaq W. 1351 Kekaisaran hancur, dengan kerajaan independen muncul di Bengal, Gujarat, Vijayanagar dan Deccan. Kesultanan Delhi berikutnya, seperti Lodis tahun 1451 sampai tahun 1526, hanyalah bayang-bayang kerajaan besar Alauddin Khilji dan terbatas di Delhi dan wilayah sekitarnya. Jalaluddin Muhammad Akbar menyadari cacat terminal ini dan berusaha memperbaikinya. Sher Shah Suri tahun 1540 sampai tahun 1545 telah memberikan contoh yang baik, dan Akbar berusaha membangunnya. Jabatan tertinggi pemerintahan dibuka untuk semua rakyatnya, apakah mereka Hindu atau Muslim, atau berasal dari latar belakang Afghanistan, Persia atau India. Kerajaannya adalah meritokrasi dan dia mempromosikan orang-orang berbakat dimanapun dia menemukan mereka. Sementara dua bersaudara Faizi tahun 1545 sampai tahun 1595 dan Abul Fazal tahun 1551 sampai tahun 1602 adalah abdi dalam terkemuka, begitu pula Raja Todarmal dan Raja Men Singh. Organisasi urusan fiskal kerajaan Todarmal bertahan hingga abad 19, sampai Inggris menggantikannya. Men Singh menjabat sebagai komandan tentara selama beberapa misi, dan juga sebagai gubernur provinsi Kabul dan Bengal yang mayoritas Muslim. Akbar, produk rakyat Islam, tidak mengalami kesulitan dengan seni klasik India, dan menjadi promotor musik Hindustan, tarian klasik, dan sastra Hindustan. Tansen yang terkenal, mungkin musisi India terbesar, tinggal di Istana Akbar. Gaya musik Hindustan, tarian klasik, bahasa Urdu dan Hindi, mengalami transformasi mendalam di Istana Akbar. Jangkauan kaisar kepada rakyatnya melampaui urusan negara belaka. Melalui pernikahannya dengan seorang putri Hindu Rajput, seorang wanita bangsawan Muslim Turki, dan seorang wanita Kristen Portugis, dia tidak hanya berusaha untuk meletakkan dasar kerajaan India, tetapi juga untuk mengubah esensi interaksi Muslim dengan non-Muslim. Tidak sampai orang-orang Turkoman memasuki India, 1191 dan seterusnya, umat Islam menghadapi masalah memilukan yang dihadapi jutaan umat Islam saat ini. Apa artinya menjadi seorang Muslim di dunia yang mayoritas non-Muslim? Selama masa klasiknya, Islam telah melakukan kontak dengan orang Yahudi dan Kristen. Tetapi interaksi dengan kedua agama ini relatif mudah, mereka diterima sebagai ahli kitab. Interaksi dengan Persia juga relatif mudah, karena kebanyakan orang Persia menerima Islam pada awal sejarah Islam, dan diserap ke arus utama. Di India, mereka bertemu dengan peradaban Veda kuno, dan jawabannya tidak semudah itu.
Selama puncak peradaban Islam klasik, di Istana Harun wafat 809, dan Mangun wafat 833, para cendekiawan Hindu telah tiba dengan buku-buku astronomi dan matematika mereka, dan ikut serta menerjemahkan buku-buku ini ke dalam bahasa Arab. Tetapi interaksi ini bersifat akademis dan terbatas pada orang terpelajar sains dan budaya. Ketika wilayah Turkoman meluas ke Delhi, masalah interaksi dengan umat Hindu bukan hanya bersifat akademis, itu menjadi isu politik sentral. Kesulitan untuk mengakomodasi agama Hindustan kuno non-sengit diperparah oleh bencana ini.